Selamat datang di channel YouTube Fernando De Caprio, channel yang membahas politik dan hukum, channel tempat berkumpulnya orang pintar. Kata orang bijak, orang pintar ketemu dengan orang pintar. Orang pintar tidak akan ketemu dengan orang bebal. Pada hari ini kami membahas terkait ditahannya Sekjen PDIP Hasto Kristianto pada tanggal 20 Februari kemarin. Hasto Kristianto resmi ditahan oleh KPK untuk 20 hari ke depan. Hasto ditahan oleh KPK atas dugaan penyuapan yang dilakukan oleh Harun Masiku untuk penetapan menjadi anggota DPR RI PAW untuk daerah Dapil Sumatera Selatan. Hasto dijerat oleh KPK dengan pasal perintangan penyidikan atau obstruction of justice sebagaimana yang diatur pada pasal 5 ayat 1 huruf A atau pasal 5 ayat 1 huruf B atau pasal 13 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Sementara perintangan kasus dijerat dengan pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Hasto bersama dengan Harun Masiku dan Saiful Bahri dan DTI melakukan penyuapan terhadap Wahyu Setiawan dan Agustina Theophridelina sebesar $19.000 Singapura dan $38.350 Amerika pada periode 16 Desember 2019 sampai 23 Desember 2019 agar Harun Masiku ditetapkan sebagai anggota DPR RI periode 2019-2024 dari Dapil 1 Sumatera Selatan. Jadi sebenarnya kita menyikapin kasus ini sedikit tergelitik dan lucu. Karena apa? Lagi-lagi Hasto disangkakan turut melakukan penyuapan untuk menetapkan Harun Masiku sebagai anggota DPR RI PAW Dapil Sumatera Selatan. Sebelum Hasto ditetapkan sebagai tersangka, sebenarnya kasus ini sudah santer. Dikarenakan kasus ini hanya dianggap penyuapannya tidak sampai bermiliaran, kasus ini sempat mandek. Lagi-lagi dikarenakan pada saat itu PDIP berkuasa, masuk dalam pemerintahan. Nah, setelah PDIP tidak duduk di pemerintahan, barulah kasus ini kembali diangkat oleh KPK. Setelah diangkat oleh KPK kasus ini, maka ditetapkanlah Hasto menjadi tersangka. Setelah penetapan Hasto sebagai tersangka, PDIP melalui tim hukumnya melakukan upaya hukum pra-peradilan terkait dengan penetapan Hasto sebagai tersangka. Namun dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 13 bulan 2 2025 pada hari Kamis, Hakim Tunggal
Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Juyamto menyatakan tidak menerima permohonan pra-peradilan Hasto yang mempermasalahkan penetapan tersangka di kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan. Artinya, ya, pra-pid yang diajukan oleh tim kuasa hukum Hasto ditolak oleh Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Ya, menurut hakim, gugatan tersebut atas penetapan tersangka dalam kasus suap dan perintangan penyidikan harusnya dipisah. Itu menurut hakim. Ya, oleh karena itu, tim hukum dari PDIP mengajukan pra-pid yang baru atas penetapan tersangka tersebut. Tetapi oleh KPK, Hasto dipanggil kembali untuk memenuhi panggilan diperiksa sebagai tersangka oleh KPK. Ya, oleh tim PDIP meminta kepada KPK untuk bersabar karena adanya, ya, gugatan baru yang diajukan oleh tim hukum ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Ya, lagi-lagi KPK mengatakan bahwa mereka tidak akan berpatokan atas pengajuan dari tim hukum ke PN Jakarta Selatan. Mereka tetap memanggil Hasto sebagai tersangka untuk diperiksa oleh KPK. Ya, setelah Hasto diperiksa oleh KPK, pada saat sebelum diperiksa, Hasto sudah menyatakan bahwasanya dia siap kalaupun hari ini saya ditahan oleh KPK. Ya, lagi-lagi Hasto mau menunjukkan kepada publik bahwasanya apapun resikonya, kalau sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK, dia siap untuk ditahan menghadapi tuntutan tersebut. Nah, kita mau menyorotin kembali kenapa KPK sampai ngotot menahan Hasto, ya, yang diduga memberikan suap kepada anggota KPU, ya, sebesar 600 juta, ya, kepada Wahyu Agustiani dan Saiful. Kalau kita lihat angkanya cuma 600 juta, memang dalam tindak pidana itu tidak memandang jumlah seberapa banyak suap yang diberikan. Lagi-lagi tindak pidana selalu melihat bahwasanya peristiwa tersebut telah terjadi. Tapi kalau kita merunut bahwa uang yang diberikan kepada anggota KPU oleh pihak-pihak lain, ya, harusnya kasus ini tidak seperti sekarang ini. 600 juta sampai kasus ini luar biasa, menetapkan seorang sekjen partai yang cukup besar, ini kan ditanyakan masyarakat. Sementara kasus yang lain yang puluhan miliar di KPK, ratusan miliar di KPK, itu kayaknya kasusnya diam-diam saja. Bahkan banyak sudah laporan yang ke KPK masuk, tidak diproses oleh KPK. Kenapa? Sekarang ini, ya, Hasto yang diduga ikut melakukan penyuapan kepada anggota KPU, hanya 600 juta dikejar dan akhirnya ditahan kemarin, tanggal 20 Februari 2025. Kayaknya masyarakat akhirnya bertanya, apakah KPK ini sekarang sudah dibikin menjadi alat kekuasaan setelah undang-undangnya direvisi oleh Jokowi pada masa pemerintahannya? Di mana independensi dari KPK? Ini yang dipertanyakan oleh masyarakat dan juga
Ya, kader-kader PDIP yang kemarin mereka sampai berdemo di depan PDIP. Mereka mempertanyakan bagaimana kualitas dari KPK sekarang ini. Ya, lagi-lagi kemarin Hasto ditahan bersama salah satu pengacara PDIP ya. Dia ditahan untuk 20 hari ke depan. Tapi pengacara PDIP sudah, kalau saya tidak salah informasinya, itu sudah ditahan sebelumnya, yaitu Doni Tri Istiqomah sebagai tersangka barunya ya. Nah, masyarakat akan bertanya, kenapa korupsi puluhan miliar, ratusan miliar, kayaknya KPK diam-diam saja. Bahkan sudah diteriakkan oleh masyarakat, sudah dikasih bukti-buktinya, KPK hanya tenang-tenang saja. Apakah ya anggota KPK ini tersandra juga oleh penguasa? Ya, ataukah KPK dipakai sebagai alat? Ini yang nanti dipertanyakan oleh masyarakat. Kok KPK tidak seperti yang dulu lagi, yang independen, yang berani membuka kasus-kasus besar, membuka ke publik adanya OTT dan lain sebagainya. Kenapa sih KPK sekarang malah mengurusi kasus-kasus yang kecil, yang sopnya 600 juta? Bayangkan waktu itu kalau nggak salah ada kasus yang penyuapan terkait dengan penerimaan mahasiswa di Lampung, akhirnya KPK melimpahkan kasus itu ke kejaksaan. Tidak ditangani KPK. Karena apa? Ya, nilainya kecil sekali. Kok hanya 600 juta KPK sibuk untuk melakukan penahanan? Saya tidak ada kepentingan terhadap Hasto. Saya nggak tahu si Hasto ini. Artinya saya nggak kenal Hasto. Hasto cuma saya tahu adalah sekjen PDIP. Saya secara pribadi tidak kenal sama Hasto. Cuman saya di sini selaku seorang akademisi dan avokat mempertanyakan bagaimana profesionalisme lembaga KPK, bagaimana independensi lembaga KPK sekarang ini. Apakah lembaga KPK bisa dibuat sebagai alat oleh penguasa? Ini yang saya pertanyakan. Saya nggak tahu siapa itu Hasto. Mau Hasto ditahan silakan. Ya, cuman lagi-lagi ini kasusnya cuma 600 juta, kok KPK kayak sibuk? Ya, kok kasus yang miliaran KPK tenang-tenang saja? Bahkan ada dari tim saya yang sudah melaporkan ke KPK, ya, adanya korupsi, KPK nggak merespon. Kasus miliaran sudah dilaporkan tim saya dari monitoring saber pungli Indonesia. Saya kebetulan direktur eksekutif monitoring saber pungli Indonesia. Direktur hubungan antar lembaga saya sudah melaporkan adanya dugaan tindak pidana korupsi. Tapi tidak direspon oleh KPK. Bahkan adanya penyuapan yang dilakukan oleh oknum, ya, itu pun tidak direspon oleh KPK. KPK santai aja. Kok ini kasus yang kecil, hanya 600 juta, KPK heboh, sibuk. Apakah KPK mau pencitraan? Sayang sekali anggaran KPK yang triliunan itu dipakai KPK hanya untuk menjerat kasus-kasus kecil, kasus receh. Kok bukan kasus yang besar? Supaya apa? Supaya bisa mengembalikan kerugian negara yang diambil oleh koruptor. Saya setuju kalau KPK harus menahan Hasto. Nggak ada masalah sama saya. Cuman ya, menurut saya, ini ada kejanggalan. Kenapa? Kasus yang cuman kasus receh, 600 juta, Hasto ditahan. Terus, kenapa Harun Masiku nggak tertangkap sampai hari ini? Kenapa? Kita tanya juga. Ya kan? Nah, Hasto dituduhkan melakukan perintangan, mengajak orang untuk tidak memberikan kesaksian di dalam atau dalam pemeriksaan KPK. Ya, wajar-wajar saja kalau orang mengajak demikian, menurut saya. Ya, wajar itu. Mengatakan sama, udah kamu jangan nanti
memberikan kesaksian, bilang aja nggak tahu segala macam. Itu biasa. Dimanapun itu biasa itu. Menurut saya. Apalagi kasusnya cuma kasus receh begini. Kenapa nggak kasus yang miliaran itu? Obstruction of justice-nya cuma dicek dong. Banyak ya yang ditangani KPK. Masa KPK nggak mampu? Yang kecil gini mampu. Bahkan ada pengacara yang dijerat KPK lepas dari Mahkamah Agung, diam-diam aja KPK. Kenapa ini KPK? Ya, jadi masyarakat sekarang mempertanyakan kredibilitas dan profesionalisme dari KPK. Ya, jangan anggaran yang begitu besar terhadap KPK ternyata nggak bisa menegakkan hukum. Ya, jadi lagi-lagi kita mempertanyakan independensi KPK. Ya, bagaimana KPK ke depannya? Ya, lagi-lagi Hasto ditahan oleh KPK kemarin tanggal 20 untuk 20 hari ke depan, artinya sampai 11 Maret 2025 dia ditahan oleh KPK bersama advokat PDIP Doni Tri Istokoma. Ya, lalu terkait dengan desas-desus yang dikatakan oleh PDIP, apabila Hasto ditahan, maka mereka akan membongkar kasus yang lebih besar. Ayo, jangan juga PDIP cuma omong-omong nanti kata orang. Buka dong ke publik, buka, berani bersuara. Apalagi sudah ditahan sekjen Anda. Buka ke publik. Apa yang Anda bilang itu sebelumnya, bahwasanya kami akan membongkar kasus-kasus yang lebih besar lagi. Buka, kami rakyat Indonesia kepengen tahu kasus apa yang Anda membongkar. Seperti apa kasus yang besar itu, yang menghebohkan katanya jagat Republik Indonesia nih. Bongkar, buka semua. Supaya apa? Supaya terang benderang. Jangan Anda diam-diam. Nggak ada lagi silent is gold itu, nggak ada. Zaman sekarang tuh harus terbuka ke publik. Seberapa kasus ini sebenarnya dipolitisasi, seperti tim PDIP mengatakan bahwa saya kasus ini dipolitisasi. Ya, ayo dong, kalau dipolitisasi buka. Saya mendukung KPK untuk membuka terang benderang kasus ini. Saya juga mendukung tim hukum PDIP untuk berani membongkar kasus yang Anda katakan ada kasus yang lebih besar yang kalian akan buka kalau ya Pak Hasto ditahan. Ayo, kami rakyat Indonesia mendukung Anda kalau Anda membuka kasus yang cukup besar. Kami pengen tahu kasus yang seperti apa yang besar itu. Kami menanti-nantikan ini. PDIP yang Anda sekarang berada di luar pemerintahan sebagai oposisi, kami rakyat Indonesia mendukung Anda untuk membuka secara terang benderang kasus itu. Mungkin itu aja yang bisa kami sampaikan pada video yang baru ini. Bagi para penonton channel YouTube Fernando De Caprio yang belum mensubscribe, kami mohon Anda mensubscribe, ya kan, nyalakan loncengnya agar kalau ada video-video baru nanti Anda diberitahu. Karena channel ini bukan channel gosip-gosip. Ya, channel ini channel politik dan hukum, memberi pencerahan kepada masyarakat Indonesia yang membutuhkan pencerahan hukum, membutuhkan pencerahan politik. Supaya apa? Lagi-lagi ketika nanti pilpres, pileg dan lain sebagainya, Anda tidak lagi terjebak, dibodohin, ya, memilih ini saudara, calon pemimpin saudara yang ternyata nggak bisa, ya, membawa perubahan kepada saudara. Ya, jadi pilih pemimpin yang benar. Nah, oleh sebab itu Anda, saya harapkan sering menonton video ini, share kepada teman-teman Anda supaya masyarakat di Indonesia tuh tercerahkan dari video-video ini. Mungkin itu aja yang bisa aku sampaikan kepada seluruh masyarakat Indonesia. Tetap jaga persatuan dan kesatuan. Jangan kita mau dipecah belah oleh siapapun, oleh para politikus manapun. Karena lagi-lagi
Kalaupun masyarakat yang panas, ya para politikusnya santai-santai aja. Ya, itu aja yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Selamat siang.